Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengungkap sejumlah alasan lembaganya menerima Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Padahal saat itu lembaga tersebut belum memperbarui peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU untuk memperoleh calon berusia di bawah 40 tahun asalkan telah atau sedang menjadi kepala daerah. Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan lembaganya menerima surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan persetujuan putra sulungnya maju sebagai cawapres. KPU justru berpotensi melanggar aturan jika menolak pendaftaran Gibran, apalagi ada seorang yang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Lalu ketika hadir di KPU membawa fotokopi KTP, kemudian membawa surat izin presiden, apakah dapat dinyatakan memenuhi syarat? Kata Hasyim saat bertanya kepada saksi ahli pada sidang PHPU di MK Senin 1 Oktober tahun 2024 berdasarkan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan salah satu syarat seorang yang sedang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai pemilu peserta pemilu sebagai capres-cawapres harus meminta izin kepada presiden. Pernyataan dilontarkan oleh Hasyim dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU terhadap Pilpres tahun 2004. Hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies dan Mohaimin. Pernyataan tentang surat izin dari Jokowi saat mendengar keterangan dari ahli hukum administrasi negara Ridwan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, tim hukum pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Bambang Eka Cahya Widodo selaku ahli pemilu yang dihadirkan, saksi ahli yang di pemilu yang dihadirkan oleh Anies atau pemohon dalam keterangannya menyebutkan tindakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU membiarkan Gibran mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran atau verifikasi dokumen itu bakal pasangan atau calon merupakan bentuk kesengajaan terhadap pelanggaran dari prinsip kepastian hukum. Sebab verifikasi terhadap Gibran masih menggunakan dasar hukum peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023. Seharusnya KPU menggunakan dasar hukum PKPU nomor 23 tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan putusan MK nomor 90 Romawi tahun 2023. Penerimaan yang tidak memenuhi syarat ini sebagai bentuk diskriminatif bakal cawapres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur diberlakukan sama dengan aturannya calon yang telah memenuhi syarat.
sebagaimana ditetapkan dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 yang belum diverifikasi sesuai dengan putusan MK nomor 90 ya, tahun 2023. Seharusnya melakukan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023 terlebih dahulu sebelum menerima pendaftaran pasangan calon. Maka dalam hal ini berkas pendaftaran paslon nomor 2 tetap diterima dan diverifikasi. Dengan demikian PKPU telah melanggar asas pemilu dan prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, dan penyelenggara harus netral. Jelas Bambang Eka dari podium ruang sidang pleno MK. Selanjutnya Bambang Eka menjabarkan Mas Gibran dalam arena kompetisi pemilu tahun 2005 telah menimbulkan ketimpangan karena berdampak pada munculnya perubahan persyaratan dalam waktu singkat di tengah proses pendaftaran. Akibatnya pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral dan banyak sekali perubahan-perubahan yang berakibat dari Gibran masuk sebagai calon wakil presiden, dan persengketaan itu berlanjut sampai sekarang. Maka dari itu kita sebagai rakyat, mari kita ikut memantau sidang Mahkamah Konstitusi agar supaya kita paham, agar supaya rakyat Indonesia tahu ya, mana yang melakukan kesalahan, kecurangan, dan mana yang memang menjalankan aturan main. Terima kasih. Merdeka.